Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis situasi. Yang pertama itu ada keadaan penduduk di Kabupaten Ngada yang terletak di tengah Pulau Flores NTT, memiliki luas wilayah 1620,92 km persegi dengan 12 kecamatan, 16 kelurahan, dan 135 desa. Pada tahun 2024, jumlah penduduk mencapai 171.865 jiwa, dengan laki-laki 80.090 dan perempuan 90.875, dengan pertumbuhan rata-rata 1,4% per tahun. Kondisi geografis yang sebagian besar berupa pedalaman dan perbukitan, menyebabkan akses ke fasilitas kesehatan masih terbatas. Yang berikut keadaan ekonomi. Perekonomian Kabupaten Ngada menunjukkan tren pemulihan pasca pandemi, dengan pendapatan daerah meningkat dari 657.083 miliar pada tahun 2022 menjadi 850,37 miliar pada tahun 2023. Sedangkan PAD naik dari 43.090 miliar menjadi 52.030 miliar. Berikut pertumbuhan ekonomi tercatat 3,5% pada tahun 2022 dan diproyeksikan 4,3% pada tahun 2023, menunjukkan arah yang lebih stabil dan berkelanjutan. Yang berikut keadaan pendidikan. Pendidikan di Ngada mengalami kemajuan terlihat dari jumlah sekolah yang meningkat. SD 179 sampai 180, SMA 13 sampai 14 dan peserta didik di SMA yang naik dari 6.309 menjadi 6.377 siswa. Meski peserta SD sedikit menurun, indeks pembangunan manusia atau IPM naik dari 71,61 pada tahun 2003 menjadi 72,4 pada tahun 2004, mengadakan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tantangan tetap ada, terutama terkait pemerataan tenaga pendidik, fasilitas pendidikan di wilayah terpencil, dan upaya menurunkan angka putus sekolah. Baik, selanjutnya itu identifikasi masalah. Yang pertama, stunting. Penurunan kasus stunting di Kabupaten Ngada pada tahun 2021 sampai 2023 sebesar 8,4% kasus. Pada umumnya, kasus stunting ini terjadi pada balita dengan rentang usia 3-5 tahun. Yang kedua, kematian ibu. Penurunan kasus angka kematian ibu di Kabupaten Ngada pada tahun 2021 sampai 2023 sebesar 2 kasus. Sebagian besar kasus kematian ibu terjadi pada kelompok usia 20-35 tahun, yaitu usia reproduksi aktif yang seharusnya merupakan usia aman untuk kehamilan. Kematian terjadi pada ibu bersalin dan ibu nifas. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor risiko bukan semata usia, tetapi juga kualitas pelayanan antenatal care, kondisi kesehatan ibu sebelum dan saat hamil, serta keterlambatan penanganan komplikasi persalinan. Yang ketiga, kematian bayi. Penurunan kasus angka kematian bayi di Kabupaten Ngada pada tahun 2021 sampai 2023 sebesar 27 kasus. Sebagian besar kematian bayi terjadi pada usia 0-11 bulan, terutama bayi baru lahir atau neonatal. Hal ini menunjukkan masih adanya masalah dalam penanganan kesehatan ibu dan bayi saat persalinan, gizi bayi, serta infeksi neonatal. Penurunan signifikan di tahun 2023 menunjukkan adanya perbaiki layanan kesehatan ibu dan anak. Namun, tetap diperlukan pemantauan intensif untuk mencegah kematian bayi pada usia dini. Yang keempat, DBD. Penurunan kasus penyakit DBD di Kabupaten Ngada dari tahun 2021 sampai 2023 sebanyak 53 kasus. Ini pada umumnya terjadi
pada anak-anak usia 6-10 tahun, remaja 13-15 tahun, dan beberapa orang dewasa, terutama pada wanita. Yang kelima, malaria. Kasus malaria di Kabupaten Ngada mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 8.856 kasus, menurun drastis menjadi 2 kasus pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi 4 kasus pada tahun 2023. Kasus malaria umumnya ditemukan pada kelompok usia produktif 15-49 tahun, terutama pada masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan dan pedesaan, dengan kondisi lingkungan yang lembab dan banyak genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Anopheles sebagai vektor penyakit malaria. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Lucia Cleopatra Venciari Lunasola. Saya akan menjelaskan mengenai analisis gap dari beberapa identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni yang pertama, stunting. Pada tahun 2021, data aktual menunjukkan kasus sebanyak 11,7%, sedangkan target pencegahan stunting di Kabupaten Ngada sebanyak 20%, sehingga di sini ada gap 8,3%. Hal ini berdasarkan analisis gap, penurunan kasus stunting masih di bawah target RPJMN yang diinginkan oleh pemerintah sehingga diperlukan intervensi lanjutan. Pada tahun 2022, data aktual sebanyak 9,3% dan target sebanyak 18,8% mengenai prevalensi tentang stunting, dan di sini masih ada gap sebanyak 9,5% sehingga penurunan kasus di bawah target RPJM yang diinginkan. Tingkat prevalensi mengalami penurunan, namun diperlukan program intervensi yang lebih cepat dan harus tepat sasaran. Yang berikutnya, pada tahun 2023, data aktual sebanyak 8,4%, target yang diinginkan sebanyak 18,8% dan gap ada sekitar 10,4%. Hal ini berkaitan dengan penurunan kasus stunting di bawah target RPJMN yang diinginkan. Prevalensi dan kasusnya terus mengalami penurunan, namun hal ini membuktikan bahwa kasus stunting masih bisa dipercepat untuk dicegah. Yang berikutnya ada kematian ibu, di mana pada tahun 2021 data aktual ada 1 dan target ada 1. Di sini gapnya 0 sehingga keterangannya yaitu capaian target sesuai dan tidak ada kesenjangan antara target dan juga realisasi. Lalu pada tahun 2022 ada data aktual sebanyak 4 kasus dan targetnya 1 kasus. Di sini ada gap 3 kasus, di mana angka kematian ibu ini melebihi target yang diinginkan, dan hal ini menunjukkan bahwa kasus peningkatan kematian ibu dibandingkan target yang diharapkan. Pada tahun 2023, data aktual mengalami penurunan sebanyak 2, sedangkan targetnya ada 1 kasus, di mana masih ada gap 1, di mana capaian masih di atas target sebesar 1 kasus, namun sudah menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Yang berikutnya ada kematian bayi atau AKB, di mana pada tahun 2021 data aktual sebanyak 12 kasus dan target sebanyak 20. Tentunya adanya gap sebanyak 8, di mana angka kematian bayi lebih rendah dari target sebesar 8 kasus, artinya capaian pada tahun 2022 sangat baik. Lalu yang di tahun 2022, data aktual menunjukkan sebanyak 41 kasus, sedangkan target ada 20 kasus. Tentunya angka kematian bayi ini jauh di atas target dengan selisih 21 kasus, sehingga terjadinya peningkatan kasus ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada tahun 2023, kasus sebanyak 27 dan target sebanyak 20 kasus, sehingga masih ada gap sebanyak 7 kasus dan angka kematian bayi ini masih di atas target sebanyak 7 kasus, namun sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebanyak 41 kasus. Yang berikutnya adalah penyakit DBD,
di mana pada tahun 2021 data aktual ada 45 kasus dan target yang diinginkan oleh pemerintah sebanyak 0 sehingga masih ada gap sebanyak 45, di mana kasus DBD masih belum mencapai target yang diinginkan, namun belum ada kasus kematian dalam periode ini. Yang berikutnya di tahun 2022, data aktual mengalami peningkatan sebanyak 94 kasus, sedangkan targetnya 0. Maka gapnya yang masih ada yaitu sebanyak 94, di mana kasus DBD masih belum mencapai target yang diinginkan dan kembali mengalami lonjakan. Pada tahun 2023, kasus mengalami penurunan sebanyak 27 kasus dengan target 0, sehingga masih ada gap sebanyak 27 dan tren penurunan kasus ini sudah mulai nampak namun belum mencapai target yang diinginkan. Yang berikutnya adalah penyakit malaria, di mana pada tahun 2021 jumlah kasus cukup besar yakni sebanyak 8.856 kasus dengan target yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu 0, sehingga masih ada gap sebanyak 8.856, di mana kasus malaria pada tahun 2021 ini masih sangat jauh dari target eliminasi pemerintah, menunjukkan bahwa penurunan masih terjadi dan perlu penguatan program serta pengendalian lebih tepat sasaran. Pada tahun 2022, kembali terjadi penurunan kasus yang cukup signifikan sebanyak 2 kasus dengan gapnya 0. Sehingga di sini masih ada gapnya sebanyak 2 kasus, yaitu terjadi penurunan kasus yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan keberhasilan upaya pengendalian malaria meskipun target eliminasi belum sepenuhnya tercapai. Dan pada tahun 2023, data aktual sebanyak 4 kasus atau mengalami 2 kasus, targetnya 0 dan masih ada gap sebanyak 4 kasus, di mana kasus malaria mengalami sedikit kenaikan sebanyak 2 kasus dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih tergolong rendah, namun tetap diperlukan intervensi dan penguatan lanjutan. Terima kasih sudah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Maria Serafina Lim dengan NIM 2407010018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penetapan prioritas masalah atau USG dan penilaian dan penetapan juga prioritas masalah berdasarkan USG yang ada di Kabupaten Ngada. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai metode penetapan prioritas masalah atau USG. Nah, penetapan prioritas ini adalah jantung dari perencanaan kesehatan masyarakat. Kemudian pada metode USG ini yaitu urgensi, sequences, growth, itu adalah alat kualitatif yang digunakan untuk menyaring isu-isu kesehatan yang menjadi serangkaian masalah yang perlu kemudian penting juga untuk kita intervensi. Kemudian pada metode ini juga memastikan bahwa keputusan tidak hanya didasarkan pada jumlah kasus tertinggi atau kuantitas, tetapi juga pada dampak, konsekuensi, dan ancaman waktu atau kualitas. Pada metode USG ini juga memberikan serangkaian atau kerangka analitis yang komprehensif dengan menilai masalah dari 3 dimensi kritis, di mana pada setiap kriteria itu diberikan bobot skor. Pada skor yang pertama itu angka 1 sangat rendah, kemudian yang 2 itu rendah, kemudian yang ketiga itu sedang, dan 4 itu tinggi, kemudian 5 itu sangat tinggi. Nah, yang pertama itu urgensi atau kedaruratan. Kriteria ini juga menilai kebutuhan waktu, ini juga mempertanyakan seberapa mendesak masalah terus diselesaikan. Kemudian isu dengan skor urgensi ini tidak tinggi adalah masalah yang jika penanganannya ditunda akan segera menimbulkan kerugian sosial atau ledakan kasus dalam waktu dekat ini. Kemudian yang kedua itu sequences, yaitu dampak dari keseriusan ini. Nah, kriteria ini menilai bahwa konsekuensi ini dari masalah ini mengukur seberapa besar dampak negatif dari masalah tersebut terhadap moralitas atau kematian, morbiditas, kesakitan, kemudian kualitas hidup atau produktivitas ekonomi dan biaya pengobatan yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga itu growth atau potensi pertumbuhan. Nah, pada kriteria ini menilai tren dengan risiko ini masa depan. Ini melihat seberapa cepat atau besar kemungkinan masalah tersebut akan memburuk atau menyebar jika tidak segera ditangani. Pada masalah yang menunjukkan tren peningkatan kasus dari tahun ke tahun atau memiliki potensi penyebaran yang eksplosif akan mendapatkan atau mendapat skor growth yang paling tertinggi. Selanjutnya kita masuk pada tabel yaitu penilaian dan penetapan prioritas masalah berdasarkan USG yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, tabel ini juga menggunakan metode USG untuk menilai dan menentukan prioritas masalah kesehatan. Setiap masalah kesehatan dinilai berdasarkan 3 kriteria yang sudah saya jelaskan. Kemudian pada setiap kriteria itu diberi skor,
dan total skornya itu digunakan untuk menentukan prioritas masalah utama kesehatan tersebut. Yang pertama itu adalah isu kesehatan pada stunting dengan urgensi yang kami nilai itu adalah 3, dengan seriousness-nya itu adalah 3, dengan growth-nya itu adalah 4. Jadi total skornya itu adalah 10. Kemudian yang kedua itu pada masalah kesehatan yaitu kematian ibu atau AKI dengan urgensinya itu adalah 2, seriousness-nya itu adalah 3, dengan growth-nya itu adalah 3. Jadi total skornya itu adalah 8. Kemudian yang ketiga itu pada kematian bayi atau AKB, urgensi yang kami nilai itu adalah 4, seriousness-nya itu adalah 4, growth-nya itu juga adalah 4. Jadi total skornya itu adalah 12. Kemudian pada masa isu kesehatan yang keempat itu adalah DBD dengan urgensi yang kami nilai itu adalah 3, seriousness-nya itu adalah 2, dengan growth-nya itu adalah 3. Jadi total skornya itu adalah 8. Kemudian isu kesehatan yang kelima itu adalah malaria. Urgensi yang kami nilai itu adalah 3, seriousness-nya itu adalah 4, growth-nya itu adalah 2, total skornya itu adalah 11. Berdasarkan total skor, masalah kesehatan dengan skor tertinggi itu adalah yang menjadi prioritas utama untuk kami intervensi. Dalam tabel ini juga kematian bayi yang memiliki skor tertinggi yaitu 12 sehingga menjadi prioritas pertama. Kemudian malaria itu dengan skor 11 menjadi prioritas kedua, kemudian stunting juga menjadi prioritas ketiga dengan skor 10, kematian ibu atau AKI menjadi prioritas keempat dengan skor 8 juga, yang terakhir itu DBD menjadi prioritas kelima dengan skor juga 8. Dalam tabel ini juga kematian bayi yang memiliki skor tertinggi yaitu 12 sehingga menjadi prioritas pertama. Kemudian malaria itu dengan skor 11 menjadi prioritas kedua, kemudian stunting juga menjadi prioritas ketiga dengan skor 10, kematian ibu atau AKI menjadi prioritas keempat dengan skor 8 juga, yang terakhir itu DBD menjadi prioritas kelima dengan skor juga 8. Selanjutnya pada penjelasan yang berkaitan dengan masalah kesehatan di Kabupaten Ngada dengan mempertimbangkan sektor urgensi, seriousness, dan growth berdasarkan skor 1-5. Seperti yang kita ketahui bahwa kematian bayi itu menjadi masalah kesehatan dengan tingkat urgensi tertinggi di Kabupaten Ngada. Lonjakan kasus pada tahun 2022 itu mencapai 41 kematian, menunjukkan kondisi darurat yang perlu segera diintervensi dari aspek urgensi yaitu skor 4. Kemudian AKB juga menuntut perhatian segera karena setiap kematian bayi mencerminkan kegagalan setiap pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Dari sisi seriousness itu adalah 4, dampak sosial dan emosional besar terhadap keluarga serta menjadi indikator utama dalam keberhasilan pembangunan kesehatan. Kemudian dari aspek growth itu adalah 4, meskipun terjadi penurunan pada kasus tahun 2023, 27 kasus, potensi peningkatan kembali tetap tinggi jika pelayanan kesehatan ibu dan bayi tidak diperkuat. Dengan skor tinggi pada ketiga komponen AKB ditetapkan sebagai masalah kesehatan prioritas pertama yang membutuhkan intervensi cepat, terutama melalui peningkatan pelayanan neonatal, gizi bayi, dan sistem rujukan persalinan. Kita masuk pada isu kesehatan yang kedua itu adalah malaria. Malaria juga menempati prioritas kedua karena masih menjadi penyakit menular yang mempengaruhi kelompok usia produktif di wilayah perbukitan dan pedesaan. Dari aspek urgensi itu adalah 3, penyakit ini tetap perlu diawasi karena dapat menimbulkan wabah lokal menjadi kelalaian pengendalian vektor. Dari sisi seriousness itu adalah 4, malaria merebak pada produktivitas masyarakat dan dapat menyebabkan kematian bila tidak kita tangani segera cepat. Dari aspek growth itu adalah 2, walaupun jumlah kasus menurun drastis dalam 3 tahun terakhir, potensi reemergensi masih ada. Kemudian demikian malaria juga perlu dijaga melalui peningkatan surveillance, penyemprotan sarang nyamuk, dan edukasi kesehatan masyarakat tentang pencegahan dari gigitan malaria tersebut. Selanjutnya pada isu kesehatan yang ketiga itu adalah stunting, di mana urgensinya itu adalah 3, terjadi penurunan kasus stunting di Kabupaten Ngada dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sehingga lonjakan kasus ini sudah tidak terlalu urgensi dan membutuhkan penanganan cepat, sehingga terus dibutuhkan edukasi dan deteksi dini terhadap tumbuh kembang anak. Kemudian ada seriousness yaitu 3 juga,
Penurunan kasus stunting ini juga cukup serius karena dampak jangka panjang pada kesehatan dapat mengganggu produktivitas khususnya itu bagi anak. Growth itu adalah 4 juga, walaupun kasus stunting ini 3 tahun terakhir mengalami penurunan, namun jika tidak ditangani dengan cepat dapat terjadi lonjakan kasus, sehingga ini memerlukan tindakan yang cepat untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut. Selanjutnya pada isu kesehatan yang keempat itu adalah kematian ibu atau AKI. Kematian ibu ini menjadi prioritas keempat karena masih ditemukan kasus setiap tahunnya, meskipun jumlahnya yang sangat kecil. Dari aspek urgensi yaitu 2, kematian ibu juga merupakan peristiwa kritis yang menuntun peningkatan kesiapsiagaan tenaga kesehatan. Dari sisi seriusnya itu adalah 3, dampak besar terhadap keluarga khususnya anak-anak yang ditinggalkan. Namun dari aspek growth itu adalah 3, jumlah kasus cenderung menurun menunjukkan adanya kemajuan bahwa belum mencapai target kematian. Kemudian juga diperlukan bahwa penguatan sistem rujukan maternal, pemeriksaan kehamilan atau ANC yang berkualitas, serta peningkatan pelayanan persalinan yang aman. Selanjutnya yang kelima itu adalah DBD, di mana penyakit DBD ini berada di prioritas yang paling terakhir karena kasusnya mengalami penurunan yang cukup drastis. Dari aspek urgensinya itu 3, cukup mendesak karena dapat menyebabkan khususnya itu komplikasi serius jika tidak segera ditangani juga dengan baik. Dari aspek seriusitas itu adalah 2, di mana penyakit ini kurang serius dibandingkan dengan masalah kesehatan lainnya, tetapi di samping itu juga tetap berpotensi dapat menyebabkan kematian. Dari aspek growth-nya itu adalah 3, penyakit ini jika tidak segera ditangani juga dengan baik dapat mengalami peningkatan secara bertahap, sehingga memerlukan pengendalian faktor yang efektif. Sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, maka izinkan saya memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Maria Gabriela Waragi dengan NIM 2407010108. Dan di sini untuk menganalisis faktor-faktor penyebabnya itu, kami menggunakan pola sebab akibat, di mana itu dimulai dari lapisan sebab utama, lalu sebab lapisan kedua, dan sebab lapisan ketiga. Di mana untuk sebab lapisan utama itu kami mengambil faktor yaitu kelahiran prematur dan juga komplikasi persalinan atau afiksia, di mana terlebih dahulu kita akan membahas mengenai kelahiran prematur. Nah, di mana di lapisan kedua itu kami membaginya menjadi ibu hamil dengan gangguan kesehatan dan juga ibu yang memiliki riwayat kehamilan prematur sebelumnya dan juga keguguran berulang. Nah, di mana setelah kita menganalisis sebab lapisan keduanya itu, kita akan lanjut ke sebab lapisan ketiga, di mana untuk penyebab sebab lapisan kedua yaitu ibu hamil dengan gangguan kesehatan mental itu disebabkan oleh kurangnya pemeriksaan kesehatan sebelum kehamilan dan juga kurangnya pemeriksaan atau pemantauan kehamilan atau yang kita ketahui dengan ANC yang mungkin dilakukan ibu itu tidak lengkap. Nah, lalu sebab lapisan kedua berikut dari kelahiran prematur itu ada ibu memiliki riwayat kelahiran prematur sebelumnya dan mungkin terjadi keguguran berulang, di mana pada ibu memiliki kelahiran prematur sebelumnya dan juga keguguran berulang ini itu pada lapisan ketiga itu disebabkan oleh kondisi kesehatan reproduksi ibu yang tidak optimal atau mungkin selama kehamilan ibu mengalami infeksi kehamilan. Lalu selanjutnya tentang faktor yang kedua yaitu komplikasi persalinan atau afiksia, di mana pada lapisan kedua itu hal yang menyebabkan komplikasi selama persalinan itu yang pertama ada tersumbatnya jalan napas bayi dan adanya anemia pada ibu. Lalu yang kedua itu adalah proses persalinan yang berlangsung itu mungkin cukup lama dan sulit. Nah, kita bahas terlebih dahulu pada sebab lapisan kedua yang pertama yaitu tersumbatnya jalan napas bayi dan adanya anemia pada ibu. Di mana pada sebab lapisan ketiga atau hal-hal yang menyebabkan tersumbat jalan napas bayi dan adanya anemia pada ibu itu yang pertama ada cairan ketuban itu bercampur dengan mikrobiom yang tertelan oleh bayi selama proses persalinan dan juga mungkin dari ibunya itu
asupan zat besi, protein, dan asam folat selama kehamilan itu tidak tercukupi. Lalu yang berikutnya, pada sebab lapisan kedua kita akan membahas faktor yang berikutnya dari sebab lapisan kedua ini, yaitu proses persalinan yang berlangsung cukup lama dan sulit, dimana kita akan membaginya lagi ke sebab lapisan ketiga atau hal-hal yang menyebabkan proses persalinan ini bisa cukup lama dan sulit. Nah, dimana itu terjadi karena kontraksi uterus yang tidak efektif yang disebabkan oleh kelelahan, gangguan hormonal, atau juga kurang energi ibu selama persalinan, dan juga disebabkan oleh posisi janin yang mungkin tidak normal. Contohnya tuh misalnya sungsang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan kegiatan penanggulangan AKB yang dimulai dari tujuan, rincian biaya, hingga pelaksanaan lokasi dan sebagainya. Nah, di mana di sini ada 4 kegiatan yang bisa kami lakukan. Yang pertama adalah penyuluhan dan edukasi bahaya selama kehamilan. Yang kedua adalah promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ada edukasi prakehamilan dan ANC, dan yang terakhir itu ada advokasi ke Dinkes. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu untuk kegiatan yang pertama itu adalah penyuluhan dan edukasi mengenai bahaya selama kehamilan, di mana di sini tentunya tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan dan untuk mengamati tanda-tanda bahaya kehamilan pada ibu. Nah, di mana di sini sasarannya itu sudah jelas adalah ibu hamil, dan dalam program ini target sasaran kami itu sebanyak 40 ibu hamil. Dan di sini penanggung jawabnya adalah Afril Sola dan Megi Ragi, yaitu saya sendiri. Dan volume kegiatan kami itu adalah 2 kali edukasi, di mana jadwalnya itu dimulai dari tanggal 25 Januari sampai 26 Januari 2026, di mana untuk rincian pelaksanaannya itu di mana kami melakukan pertemuan dengan warga, yaitu untuk menyampaikan materi edukasi dan melakukan demonstrasi atau simulasi, serta membuka sesi diskusi dan interaksi dengan ibu hamil. Dan lokasi tempat kami melakukannya itu adalah di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bejawa, Kabupaten Ngada, sudah tentunya. Nah, lalu untuk rincian biayanya di sini, yang pertama adalah untuk media untuk kami menyampaikan materi yang sudah jelas adalah LCD atau proyektor, di mana di sini kami menargetkannya itu sebesar 3 juta rupiah. Lalu juga ada kebutuhan lain seperti kabel roll, di mana harga pasarannya itu kisaran 30.000. Lalu ada untuk menyewa sound system, yaitu dengan mic, 2 mic, karena ada 2 pembicara dan juga 1 salon, itu dimana sewanya di daerah Ngada, itu tepatnya di Bejawa, itu sekitar 200.000. Dan jika karena kegiatan ini kami lakukan selama 2 hari, yaitu jadi totalnya itu adalah 400.000. Lalu untuk konsumsi, dimana kalau kita total itu sekitar 22 orang, yaitu karena kegiatan ini dilakukan 2 hari, jadi karena kegiatan ini dilakukan 2 hari, jadi target kami kan adalah 40, jadi kita bagi 2 hari itu. Misalnya tanggal pertama itu tanggal 25 itu ada 20 ibu hamil, dan tanggal 26 itu ada 20 ibu hamil juga. Dan kalau perharinya itu ada 22 orang untuk konsumsinya itu, yaitu ibu hamil, ada 20 ibu hamil dan juga 2 petugas. Nah, jadi kalau di Bejawa itu mungkin nasi kotak itu sekitar harganya 20.000, dan juga air mineral botol itu 50.000. Itu kami menggunakan jasa catering, jadi jika di total semuanya itu ada 550.000 untuk 1 hari, dan jika dikalikan dalam 2 hari itu ada 1.100.000 rupiah. Nah, dan jika kami total seluruh pengeluaran kami untuk kegiatan pertama ini itu sekitar 4.530.000 rupiah. Nah, selanjutnya adalah pada kegiatan kedua itu yaitu promosi perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa kita ketahui dengan PHBS. Nah, di mana di sini tujuannya sudah jelas, yaitu kembali sekali lagi yaitu meningkatkan pengetahuan ibu tentang pentingnya sanitasi yang baik itu cuci tangan, konsumsi makan bergizi dan seimbang,
dan istirahat yang cukup pula, di mana targetnya sekali lagi adalah ibu hamil. Dan untuk target sasarannya itu sekitar dari kami menetapkannya tuh sekali 40 ibu hamil lagi. Dan di sini penanggung jawabnya itu ada Seralim dan juga Grenaldila, di mana untuk edukasi atau volume edukasinya itu ada 2 kali edukasi. Dan untuk kegiatannya itu jadwalnya dimulai dari tanggal 4 sampai tanggal 5 Februari 2026, di mana untuk rincian pelaksanaannya itu sudah jelas, yaitu bertemu warga khususnya untuk ibu hamil, kemudian penyampaian materi edukasi, melakukan demonstrasi atau simulasi, dan membuka sesi diskusi dan interaksi. Dan untuk tempatnya atau lokasinya juga masih sama, yaitu di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, di mana untuk rinciannya kami masih menggunakan media untuk menyampaikan materi, yaitu LCD dan proyektor. Tapi untuk media ini kami kembali menggunakan media yang sudah kami beli di kegiatan pertama, dengan tujuan untuk menghemat dana, agar karena kegiatan ini kami lakukan setiap tahun, jadi kami lebih memilih untuk membelinya sehingga kami bisa menggunakannya berulang-ulang. Nah, dimana untuk kegiatan hari kedua ini itu kami menyewa sound system dengan harga yang sama dengan kegiatan sebelumnya, yaitu 200.000, dan jika dikali 2 hari itu sebesar 400.000. Dan juga untuk konsumsi sama dengan kegiatan sebelumnya, yaitu 22 orang di hari yang sama, yaitu 20 ibu hamil dan 2 petugas. Itu jika sehari itu sebesar 550.000, dan jika dikali 2 hari itu sebesar 1.100.000. Dan jika di total untuk kegiatan kegiatan kedua ini itu sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya untuk kegiatan ketiga, yaitu mengenai edukasi prakehamilan dan juga ANC, di mana di sini tujuannya itu sekali lagi sama, untuk meningkatkan pengetahuan ibu untuk sering melakukan cek kesehatan rutin, terutama untuk bayi, dan untuk mencegah terjadinya komplikasi kesehatan. Di mana di sini targetnya atau sasarannya itu sekali lagi adalah ibu hamil. Dan untuk target sasaran pada kegiatan ini itu kami menargetkan 25 ibu hamil, di mana penanggung jawabnya di sini adalah Devani Kapitan dan saya, Megi Ragi. Dan untuk volume kegiatannya itu adalah 1 kali edukasi, dan hanya dilakukan 1 kali, yaitu di tanggal 10 Maret 2026, di mana untuk sistematis pelaksanaannya itu masih sama dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, yaitu bertemu warga, penyampaian materi dan edukasi, melakukan demonstrasi atau simulasi, dan membuka sesi diskusi dan interaksi bagi para peserta yang hadir. Lokasinya juga masih sama, yaitu di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Dan untuk rinciannya mungkin lebih, karena cuma 1 hari jadi lebih murah, yaitu dimana menyewa sound system, yaitu 2 mic dan 1 salon itu sebesar 200.000. Konsumsi untuk 27 orang, yaitu 25 ibu hamil ditambah 2 petugas, itu sebesar 675.000. Dan dimana jika di total seluruhnya untuk kegiatan hari itu dengan mengesampingkan LCD atau proyektor dan kabel roll yang sudah kami beli di kegiatan sebelumnya, untuk dipakai kegiatan-kegiatan lainnya itu sebesar 875.000 rupiah. Nah, selanjutnya itu adalah berkaitan dengan advokasi atau pengajuan kepada pemerintah, di mana kami melakukan advokasi ke Dinkes, yang dimana tujuannya itu adalah mengadvokasi agar Dinas Kesehatan itu segera memprioritaskan alokasi anggaran dan memastikan ketersediaan serta fungsionalitas minimal 1 set lengkap peralatan resusitasi neonatal esensial di fasilitas kesehatan untuk bersalin, agar dapat menyelamatkan bayi afiksia. Nah, dimana untuk sasaran dari advokasi ini ya yang jelas untuk Dinkes, dan untuk target sasarannya itu adalah bagi bayi yang baru lahir. Lalu di sini penanggung jawabnya atau
petugas yang bertugas untuk mengantarkan surat ini adalah Afril Sola dan saya Megi Ragi, di mana untuk volume kegiatannya itu kami hanya melakukan 1 kali pengajuan saja, di mana itu kami lakukan di tanggal 10 April 2026. Nah, untuk kegiatannya itu sendiri mungkin kami melakukan pertemuan singkat dengan pihak dari Dinkes, lalu juga melakukan penyerahan surat permohonan, di mana kegiatan ini itu terjadi di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. Nah, untuk rincian biayanya ini mungkin lebih berkaitan kepada suratnya, di mana itu ada print 1 rangkap proposal, di mana proposal ini terdiri dari 20 lembar, dan kalau di Jawa itu untuk 1 lembar printnya itu harganya 1.000, jadi kalau dikali itu totalnya untuk 1 print rangkap itu sebesar 20.000. Nah, lalu kemudian kan agar biayanya lebih murah, jadi kami hanya print 1, kemudian kami fotokopi perangkapnya, jadi kami fotokopi 4 rangkap, di mana untuk rinciannya itu 20 lembar dan untuk 1 fotokopiannya itu sekitar 500 perak, dan jika di total itu untuk 1 rangkap fotokopiannya itu adalah 10.000, dan jika dikali 4 rangkap fotokopi itu ada 40.000 rupiah. Nah, lalu untuk konsumsi itu sederhana saja, itu untuk 7 orang, yaitu dimana 2 pengaju yaitu kami sendiri dan juga 5 orang dari Dinkes. Itu dimana ada air mineral cup yang harganya kurang lebih di pasaran itu 1.000 rupiah, dan juga snack ringan kalau di total misalnya kayak kue dan sebagainya itu 4.000. Jadi total untuk 1 snack dan makanan ringan itu per orang itu 5.000 rupiah, dan jika di total untuk snack ke 7 orangnya itu adalah 35.000 rupiah, dan jika di total seluruhnya untuk satu kegiatan ini itu sebesar 115.000 rupiah. Perkenalkan, nama saya Devani Gloria Kapitan dengan NIM 2407010021. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari monitoring dan evaluasi kegiatan. Nah, untuk monitoring kegiatan yang pertama kami itu ada kegiatan penyuluhan dan edukasi bahaya selama kehamilan, di mana untuk indikator monitoringnya itu ada 2. Yang pertama itu adalah jumlah peserta yang hadir, dan yang kedua itu adalah peningkatan pengetahuan dari ibu hamil. Dan metode monitoring yang kami buat itu juga ada 3. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua itu ada hard file presensi, dan yang ketiga itu adalah dokumentasi pada saat kegiatan. Nah, frekuensi kami buat itu adalah melakukan 8 kali penyuluhan per 4 bulan, dimana penanggung jawabnya itu ada Afril Sola dan Megi Ragi. Dan hasil yang kami harapkan itu ada 3 juga, dimana adanya peningkatan pengetahuan ibu hamil mengenai tanda bahaya selama kehamilan, dan yang kedua itu adanya semua ibu hamil terdaftar dan mendapat pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan ini harus dilakukan dan secara teratur. Dan yang ketiga itu hasil yang kami harapkan itu adalah semua ibu hamil yang kami terapkan atau yang kami butuhkan dalam frekuensi itu semuanya hadir. Dan yang kedua yaitu untuk yang kedua yang kegiatan yang kami buat yaitu ada promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk indikator monitoringnya itu ada 3, dimana yang pertama itu ada jumlah peserta yang hadir, yang kedua itu adalah pencatatan perubahan perilaku, misalnya cuci tangan, cara mencuci tangan yang bersih, dan melihat dari lingkungan yang mereka tinggal. Dan yang ketiga itu adanya pengecekan asupan gizi dari ibu hamil itu sendiri. Dan untuk metode monitoring yang kami buat juga itu ada observasi, dan yang kedua itu ada dokumentasi pada saat kegiatan. Nah, frekuensi yang kami buat itu ada 4 kali kegiatan per 2 bulan, dan penanggung jawab itu sendiri adalah Maria Serafina Lim dan Grinal Dilak. Dan hasil yang kami tetapkan yaitu yang pertama itu semua peserta hadir, dan yang kedua itu adalah peningkatan pemahaman perilaku hidup bersih dan sehat pada ibu hamil,
Dan yang ketiga yaitu peningkatan status gizi pada ibu hamil. Dan untuk kegiatan yang ketiga kami yaitu ada edukasi, prekehamilan, dan ANC. Dimana indikator monitoring yang kami buat itu ada 3 juga. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada jumlah peserta yang hadir, peningkatan pemahaman, dan yang ketiga itu kondisi kesehatan pada bayi. Dan metode monitoringnya itu ada observasi, dan yang kedua itu ada dokumentasi pada saat kegiatan. Nah, frekuensi yang kami bisa berikan yaitu yang bisa kami buat yaitu adalah melakukan 6 kali kegiatan per 6 bulan. Dan penanggung jawabnya itu ada Devani dan Megi. Nah, hasil yang kami tetapkan itu adalah untuk agar ibu hamil menjadi rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan yang terakhir itu kegiatan yang keempat kami yaitu ada advokasi ke Dinkes, di mana indikator monitoringnya itu adalah memastikan surat permohonan advokasi kami itu diterima. Dan metode monitoringnya yaitu ada wawancara dan diskusi. Dan frekuensi yang kami bisa buat yaitu adalah melakukan 1 kali per 1 tahun. Dan penanggung jawab itu sendiri ada Afrisola dan Megi Ragi. Dan hasil yang kami tetapkan yaitu hasil advokasi yang kami berikan itu bisa ditindaklanjuti oleh Dinkes, dan singkat alat bantu yang kami harapkan itu bisa dipenuhi. Baik, yang berikut saya menjelaskan bagian evaluasi untuk setiap kegiatan. Nah, kegiatan yang pertama kami yaitu penyuluhan dan edukasi bahaya selama kehamilan. Nah, tujuan yang kami berikan yaitu tujuannya untuk mengukur sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku ibu hamil, dan pengetahuan ini terutama pada deteksi dini tanda bahaya selama kehamilan dan komplikasi. Dan fokus utama kami itu tentunya pada biaya, karena biaya yang kami butuhkan itu ada sekitar Rp4.530, dan itulah mengapa kami fokus utama kami itu pada biaya. Dan cakupannya itu dilihat dari manfaat yang diperoleh ibu hamil, yaitu dengan peningkatan pemahaman terkait deteksi dini dan risiko komplikasi kehamilan. Dan capaian keberhasilannya itu harus berdasarkan monitoring, yaitu terdapat peningkatan jumlah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan selama masa kehamilan dan berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan ANC. Yang berikut adalah yaitu kegiatan yang kedua yang kami yaitu promosi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, tujuannya itu agar mengukur peningkatan pengetahuan ibu tentang sanitasi, cuci tangan yang bersih, dan gizi seimbang, serta mengukur keefektifan program edukasi dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku positif. Dan fokus utama kami yaitu tertuju pada partisipasi dari ibu hamil tersebut, karena seperti yang kita tahu bahwa mungkin dari beberapa orang atau beberapa ibu hamil itu mungkin merasa bahwa kegiatan yang sudah mereka lakukan sehari-hari itu mungkin sudah dianggap bersih menurut mereka, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan mereka juga itu berisiko pada kehamilan atau pada janin mereka atau pada bayi mereka. Dan cakupan evaluasi itu dilihat dari jumlah ibu hamil yang hadir dan perubahan perilaku hidup bersih dari ibu hamil tersebut, dengan dilakukan dengan pengecekan melalui kuesioner dan pengecekan langsung pada rumah-rumah dari ibu hamil tersebut, seperti cara mencuci tangan, ataupun dilihat dari perilaku atau kebiasaan yang biasa mereka lakukan saat makan. Dan yang capaian kebersihan yang bisa kami berikan yaitu capaian kebersihan yang kami harapkan yaitu minimal 80-90% ibu hamil hadir, dan kurang lebih 75% berhasil menerapkan cuci tangan dengan benar dan bersih, dan 80% mencapai asupan gizi seimbang. Nah, untuk kegiatan yang ketiga kami itu edukasi pra kehamilan dan ANC.
Nah, tujuan yang kami buat yaitu untuk menilai apakah ibu hamil memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, deteksi dini, dan manfaat dari ANC itu sendiri. Dan kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran terhadap pemeriksaan prakonsepsi dan pemantauan kehamilan secara teratur. Dan fokus utama kami yaitu pada penganggaran dan ya, karena kami membutuhkan cukup banyak dana untuk kegiatan kami, karena kegiatan kami harus dilakukan 6 kali kegiatan, 6 kali dijalankan. Dan cakupan evaluasinya yaitu mencakup manfaat bagi ibu hamil berupa peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku awal, seperti meningkatnya minat untuk memulai pemeriksaan rutin di puskesmas. Dan untuk capaian keberhasilannya itu adalah kurang lebih 80% ibu hamil sudah melakukan pemeriksaan ANC secara teratur. Nah, minimal 1 kali kunjungan. Dan ditujukan dalam peningkatan pemahaman dan pemeriksaan prakehamilan. Dan kegiatan yang keempat kami yaitu adalah advokasi ke Dinkes, di mana tujuan yang kami buat yaitu untuk melihat keefektivitas proses advokasi dan apakah berhasil untuk mendorong dukungan kebijakan serta alokasi anggaran untuk pengadaan alat resusitasi neonatal. Dan fokus utama kami itu diarahkan pada respon cepat dan dukungan kebijakan dari dinas kesehatan tersebut, dan kualitas dan kelengkapan dokumen proposal agar dapat ditindaklanjuti secara efektif dan sehingga mengadakan alat tersebut. Dan pembiayaan yang kami butuhkan yaitu sekitar 115.000. Nah, ini juga merupakan suatu fokus utama kami, yaitu terutama pada biaya. Dan cakupannya yaitu untuk melihat manfaat advokasi dalam mendorong perhatian dan dukungan Dinkes terhadap kebutuhan alat resusitasi neonatal tersebut. Dan capaian keberhasilannya yaitu advokasi yang kami usul kepada pemerintah telah diterima dan saat ini sedang menunggu persetujuan dan tindak lanjut dari pemerintah karena memerlukan waktu yang cukup panjang untuk prosesnya tersebut. Kesimpulannya itu, kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan prioritas karena berkaitan dengan produktivitas seseorang untuk bertumbuh dan berkembang tanpa adanya gangguan kesehatan. Nah, negara Indonesia sangat besar dengan banyaknya persebaran penduduk, pulau, dan wilayah. Sehingga mengapa hal ini menyebabkan Indonesia tidak luput dengan banyaknya masalah kesehatan yang ada, bahkan di wilayah pelosok sekalipun. Nah, di Kabupaten Ngada, masalah kesehatan masih banyak terjadi dan masih banyak pengendalian dan program intervensi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, fokus utama masalah kesehatan di Kabupaten Ngada yaitu kematian pada bayi atau AKB. Sehingga hal ini menjadi prioritas tertinggi meskipun kasusnya sudah menurun pada tahun 2023 karena angkanya melebihi target yang ditetapkan. Nah, untuk target ini sudah kami jelaskan pada analisis gap pada presentasi sebelumnya. Dan penyebab utama dari AKB ini diidentifikasi sebagai kelahiran prematur dan asfiksia yang berakar dari kurangnya pemeriksaan kesehatan prakehamilan, gangguan kesehatan kronis ibu, dan defisiensi nutrisi selama kehamilan. Nah, strategi intervensi yang dirancang berpusat pada program P4K atau perencanaan, persalinan, dan pencegahan komplikasi. Serta perlu adanya advokasi anggaran untuk pengadaan peralatan resusitasi neonatal yang kesemuanya bertujuan untuk
menekan angka kematian bayi secara signifikan.